Inilah lokasi kejadian kecelakaan yang menimpa seorang mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih lantaran terkena kabel fiber optik yang menjuntai di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Januari lalu. Meski sudah tidak terlihat kabel dan juga tiang penyangga kabel melintang yang berada di jalan pada saat korban kecelakaan, namun beberapa kabel justru terlihat menjuntai pada bagian kiri jalan yang membahayakan bagi para pengendara. Tidak hanya itu, sejumlah kabel terlihat menjuntai di depan rumah yang berada di pinggir jalan. Untuk diketahui, pada Januari lalu, Sultan Rifat Al-Fatih menjadi korban kecelakaan karena terkena kabel fiber optik yang melintang di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 7 bulan sudah korban masih diharuskan untuk rutin memeriksa kesehatan dikarenakan mengalami putus pada bagian tulang muda di bagian leher sehingga tidak dapat berbicara dan juga tidak bisa hidup kembali normal. Sultan bahkan tidak bisa menelan ludah dengan normal karena ada bagian yang putus sehingga air ludahnya langsung masuk ke paru-paru sehingga harus ada penampungan khusus. Untuk itu, Sultan diharuskan rutin memeriksa kesehatan, bahkan berencana operasi di luar negeri yang menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Robin Fredri, TVN mengabarkan. Ya pemirsa, keluarga dari Sultan Rifat Al-Fatih ini berencana menempuh jalur hukum jika perusahaan kabel fiber optik tidak melakukan itikat baik atas cedera yang menimpa mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut. Kita sudah tersambung pemirsa dengan ayahanda dari Sultan, Bapak Fatih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Vena dan Mbak Ana. Ya Pak Fatih sehat? Alhamdulillah, kurang tidur saja ya. Alhamdulillah ya Pak. Pak, bagaimana Pak kondisi dari Sultan saat ini? Kondisinya saat ini memang untuk sehari-harinya memang belum bisa makan dan minum melalui mulut, melalui oral ya. Untuk makan dan minum masih tetap disuntikkan melalui selang yang dipasang di hidung. Selang NGT Sundi, itu pun bentuk makanannya harus cair ataupun air saja, itu saja. Sementara untuk berbicara juga sama, belum bisa sama sekali karena nafasnya sendiri masih ada di area lubang yang di leher atau tenggorokan bagian bawah yang dilubangin itu Mbak. Oke, itu kondisi saat ini. Saat ini Fatih menerima penanganan apa saja Pak di rumah sakit? Oke, kalau untuk saat ini karena kondisi secara fisik sudah bagus, sudah belajar jalan, sudah mulai mandiri, kami menjalankan rawat jalan saja di Rumah Sakit Cipto RSCM, mulai dari rehab medik, kemudian kontrol rutin untuk ke dokter THT, dokter ortopedi, dokter paru, dokter internis, kemudian ke dokter yang lain-lain. Sekitar ada 6 atau 7 dokter spesialis yang kami harus rutin datangi untuk kontrol rawat jalannya Mbak. Ya, Pak Fatih, Pak Sultan untuk penanganan dari Sultan ini begitu sejauh ini apakah kemudian akan ada chance, ada kesempatan untuk Sultan ini bisa kembali hidup normal Pak? Ya pasti harapan saya 100% anak saya bisa kembali sembuh cepat, hidup normal, melanjutkan kuliahnya dan masa emasnya untuk mengasuh anak didiknya, karena dia juga sekarang kan juga banyak kegiatan mengasuh anak-anak jalanan untuk mengajari ngaji, mengajari baca tulis dan lain-lain. Itu yang dia rindukan sekarang ini. Beberapa hari ini dia selalu nangis ingat anak-anaknya itu Mbak. Oke. Pak, mungkin bisa kembali menceritakan kronologi yang terjadi pada bulan Januari kemarin yang mungkin Pak Fatih dengar bagaimana awal mula kondisi atau mungkin mengetahui bahwa Sultan ini sempat terjerat kabel optik. Ini ceritanya bagaimana Pak Fatih? Ya, berdasarkan informasi yang saya terima juga dari beberapa saksi, termasuk temannya yang kebetulan bersama-sama mengendarai motor, juga ada Mas Adit itu ojek online yang kebetulan tepat berada di belakang anak saya, bercerita bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam setengah 11 malam, itu anak saya melintas di area Antasari, tepatnya itu sekitar Haji Naim Patah Tulang, lebih kurang disitulah. Itu posisi anak saya ada di belakang satu SUV dan kondisi jalannya pun merayap. Harusnya memang jam segitu lancar, tapi
ternyata diketahui di ujung jalan sana ada satu kabel yang melintang crossway di jalan, jadi dari tiang kiri jalan ke tiang kanan jalan itu melintang dan turun sekali, sehingga mobil yang akan melintas di jalan tersebut harus pelan-pelan menghindari kabel tersebut. Nah, saat itu karena posisi anak saya tepat di belakang SUV dan gelap, pada saat mobil di depannya ini melintasi kabel yang sudah menjuntai, ternyata mobilnya terkena kabel, tersangkut, kemudian terus dibawa, ditarik ke depan. Sampai titik maksimal tarikannya itu terlepas, langsung menjepret orang di belakang, yaitu anak saya, dan tepat kena lehernya, Mbak. Jadi anak saya sendiri juga cerita melalui handphone, dia ketik-ketik karena belum bisa bicara. Saya tanya ceritanya apa, dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja ada rasa yang sakit di lehernya luar biasa sampai gelap semuanya, sehingga membuat motornya itu standing, terangkat, jalan ke depan, sementara anaknya sendiri tertinggal terjerat di kabel itu, Mbak. Seperti itu. Pak Fatih, kalau kita lihat ini sudah 7 bulan berlalu, Pak. Pertanggungjawaban seperti apa kemudian yang sudah didapatkan oleh Sultan sejauh ini? Ya, kami sudah upayakan dengan maksimal dan harapannya sampai sekarang pun masih berupaya secara kekeluargaan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tanggung jawab ini, Mbak. Terus terang kami, khususnya saya dan bundanya, itu sudah ikhlas ini sebagai satu musibah, Mbak. Tapi tetap kita harus menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang lalai, dalam hal ini provider pemilik kabel tersebut, Mbak. Mereka sudah datang ke rumah saya 6 Januari lalu, sudah mengakui dan sudah berjanji untuk bertanggung jawab atas permasalahannya ini. Tapi di prosesnya sampai saat ini memang belum terrealisasi. Bahkan yang saya sedih, saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa tolong kami selesaikan secara kekeluargaan saja. Tidak ada kalah dan menang dalam kasus ini. Tidak ada benar dan salah dalam kasus ini. Semua kekeluargaan cepat untuk anak saya saja. Tapi ternyata niat baik ini tidak didengarkan. Bahkan sekarang saya pribadi harus berhadapan dengan pengacara mereka. Saya tak tahu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Sampai detik ini saya masih sendiri. Artinya tapi saya sudah didatangi pengacara-pengacara dari mereka. Iya, pengacara-pengacara dari pemilik kabel tersebut, provider tersebut, datang ke rumah saya. Saya nggak ngerti hukum. Tapi mereka juga datang dengan alasan apapun, tapi saya nggak ngerti, Mbak. Harapan saya cuma segera selesaikan, segera akhiri masalah ini viral di media ini. Letih saya dengan keluarga saya. Anak saya hari ini malah nggak bisa tidur. Yang ditanya adalah kapan ini bisa diobati dengan maksimal ya? Kapan kakak sembuh? Kapan kakak bisa kuliah? Itu saja. Letih saya, Mbak, dengan situasi ini. Tapi ternyata yang saya hadapi ini nggak ngerti, nggak punya hati, nggak punya perasaan. Saya berkali-kali bilang, tolong secara kekeluargaan obati anak saya dulu. Harapan saya apa? Supaya anak saya cepat sembuh. Bukannya tanggung jawab yang saya terima, tapi saya dibenturkan, dihadapkan dengan situasi yang seperti ini sekarang, bahkan dengan pengacara-pengacara mereka. Sampai untuk urusan berhubungan dengan media saja, saya diminta stop dulu. Berhubungan atau melaporkan ke polisi, di stop dulu. Letih saya, Mbak, tolong, letih ini saya. Pak Fatih, ketika pengacara perusahaan fiber optik tersebut menghubungi dari Pak Fatih begitu ya, apa yang kemudian Pak Fatih tangkap? Ini bukan artinya bukan penyelesaian yang diinginkan oleh pihak keluarga begitu, malah ada tuntutan yang dilayangkan? Betul, bukan tuntutan, Mbak, bukan soal bahasa hukum juga. Saya kecewanya adalah penyelesaian ini sudah melibatkan pihak ketiga. Padahal yang saya harapkan adalah satu, pembicaraan kekeluargaan, duduk bersama, kepala dingin. Saya pun sekali lagi ikhlas dengan musibah ini, ikhlas saya, Mbak. Tapi ternyata itulah, padahal harapan saya apa, Mbak? Dengan duduk bersama dengan manajemen mereka yang bisa mengambil keputusan, bukan bertemu dengan staf,
bukan bertemu dengan pihak ketiga yang tidak bisa mengambil keputusan. Harapan saya apa? Bertemu dengan manajemen mereka yang bisa mengambil keputusan. Ayo kita bicara, duduk bersama, kita bicara data dan fakta. Data adalah anak saya sebelum sakit atau sebelum kecelakaan, seperti apa sih profilingnya. Kemudian mengalami kecelakaan, kecelakaannya pun seperti apa, efeknya seperti apa. Biar tahu, kalau perlu rasa sakitnya ikut merasakan juga kalau perlu. Oke. Betapa sedih, betapa sakitnya tenggorokan putus. Kalau istilah dokter itu sampai crushing injury of larynx and trachea, Mbak. Itu berantakan, Mbak, remuk tenggorokannya, Mbak. Kalau memang ingin merasakan, boleh beliau-beliau ini. Itu adalah data. Bagaimana selama di rumah sakit. Kami pun ada resume medis. Bisa diminta di Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Berikutnya adalah fakta. Fakta anak saya sekarang bagaimana? Ayo tolong dilihat. Sekarang belum bisa nelan, belum bisa bicara. Hari-hari tidak bisa tidur karena nelan air liur saja. Tidak mampu. Kalau sampai ketelan paru-parunya penuh dengan isi air liur. Tolong dilihat, itu yang saya harapkan. Jangan langsung tiba-tiba kami disodorkan, ditawarkan penggantian sekian. Tidak manusiawi buat saya. Pak. Kita bicara data dan fakta, setelah itu baru kita menanyakan kepada ahli, berapa biaya yang mungkin harus dilakukan pengobatan ke depannya. Mungkin nggak anak saya bisa 100% sembuh. Kalau tidak sembuh, apa yang bisa dilakukan untuk masa depannya, untuk jalan hidupnya ini, supaya apa? Supaya baik semua. Saya tidak pernah melakukan pemerasan ataupun mengkomersilkan anak saya, Mbak. Tidak pernah, demi Allah. Yang saya inginkan adalah anak saya sehat, ada yang bertanggung jawab, dan saya tidak dibenturkan dan menjadi viral seperti ini. Oke. Sedih kami, Mbak. Anak saya pun sedih. Itu. Pak Fatih, artinya yang diinginkan oleh keluarga ini adalah penyelesaian kekeluargaan dalam bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan oleh perusahaan kabel optik ini untuk salah satunya membantu biaya pengobatan terhadap Sultan ini ya Pak? Iya, betul. Pak, Itu adalah salah satu tahapan setelah bicara data dan fakta. Mereka saja tidak melihat data dan fakta, tapi sudah bicara berapa. Tidak manusiawi, tidak Fatih, manusia. Kami mohon tersinggung, kami betul-betul terzolimi dengan ini. Kalau sejauh ini Pak, kita kan sama-sama melihat begitu ya kondisi Sultan seperti apa, bobot berat badannya dari 69 betul hingga turun menjadi sekitar 40 kilo. Kurus sekali Pak. Kurus sekali ya Pak ya. Ini biaya penanganan medis sejauh ini siapa Pak yang membiayai? Apa pihak keluarga saja? Ya betul, anak saya tingginya 182 cm. Sebelum kecelakaan dia punya berat badan lebih kurang 69 sampai 70 lah, range itulah. Tapi setelah mengalami kecelakaan dengan mengalami beberapa kali masa kritis, anak saya sempat juga mengalami masalah di bagian lambung karena efek pemasangan alat makan di bagian lambung sehingga harus dikosongkan lambungnya, sehingga berat itu sempat ditimbang itu 43 kilo pada saat di Rumah Sakit Fatmawati. Sekarang masih dalam range 46-47 kilo, masih dalam kondisi yang sangat kurus, Mbak. Seperti itu. Sementara untuk perawatan selama ini, alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu dengan adanya BPJS. Walaupun memang kami harus mengikuti syarat dan kondisi BPJS, ada kalanya memang tidak harus di-cover oleh BPJS, ada kalanya juga memang itu bagian dari BPJS. Untuk yang nggak di-cover pastinya ini biaya yang harus kami tanggung sekeluarga untuk saat ini, Mbak. Oke. Alhamdulillah kami masih bisa untuk itu, Mbak. Oke, Pak Fatih, ini kemudian penanganan apa yang mungkin dijelaskan oleh pihak dokter yang bisa dilakukan terhadap Fatih ini dengan harapan bisa kembali beraktivitas normal lagi, Pak? Oke, sekarang secara fisik sekali lagi anak saya sudah mulai membaik, tapi saat ini anak saya mengalami masalah dari fungsi menelan dan fungsi bicaranya. Itu yang paling penting, dan dokter saat ini dari tim RSCM itu sudah merekomendasikan atau mengupayakan dengan pola-pola seperti rehabilitasi medis. Kami pun rutin setiap
minggu datang 2 kali dengan cara salah satunya adalah diberikan satu tegangan listrik lah, semacam itulah, terapi-terapi itu Mbak. Selain itu kami harus rutin ke dokter THT, laring-faring, kemudian ke internis, kemudian ke paru, kemudian ke ortopedi, karena efek dari jeratan atau jepretan kabel itu ada sedikit menonjol di bagian tulang belakangnya. Ini saya khawatir juga akan mempengaruhi keadaan anak saya ke depan, karena posisi anak saya sekarang ini Mbak, dia tidak bisa menggerakkan lehernya. Untuk nengok tidak bisa seperti kita orang normal. Dongak atau nunduk pun tidak bisa. Semuanya kaku, harus badannya yang bergerak. Itu pun siksaan yang luar biasa untuk anak saya, Mbak. Pak Fatih, ini terima kasih sudah mau berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami juga berharap ya Pak, pihak-pihak tersebut dapat segera bertanggung jawab. Karena kami juga ikut prihatin ya Pak. Dan ini semoga penanganan juga segera dilakukan di tengah jalan agar tidak ada lagi kesalahan seperti ini. Penanganan fiber optik yang tidak tepat begitu ya Pak, mungkin bisa kita kami katakan. doakan juga semoga kondisi Sultan segera kembali sehat, bisa beraktivitas dengan normal, dan kami ucapkan kepada Pak Fatih dan juga satu keluarga tetap semangat dan semoga sehat selalu Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada sultan-sultan yang lain terjerat kabel seperti ini Mbak. Terima kasih Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.